komitmen menegakkan ekonomi konstitusi pasal 33. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian disusunkan berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan kata lain, presiden ingin yang lemah dilindungi, yang kuat kaya tetap diberi ruang untuk berdiskusi. Bahasa beliau selalu bilang, silakan berbisnis, tapi rakyat saya jangan menderita. Itu prinsipnya. Atas dasar perintah kita, saya diangkat untuk menyelesaikan kasus-kasus terhadap labor issue, labor protection, labor prosperity yang saya bekerjasama dengan kementerian. Berkenaan dengan apa yang kami terima pengaduan dari 2 orang karyawan Bapak Agen pimpinan sendiri. Iya, saya manajemen. Maka saya perlu sekaligus mengklarifikasi, dan bila mana ada klarifikasi, ada temuan yang melanggar aturan, mohon kiranya dikembalikan ke aturan. Sederhananya, negara tidak akan membuat susah dunia usaha. Enggak, Pak Prabowo tidak ada yang membuat dunia usaha itu susah. Pengusaha susah enggak. Pak Prabowo menginginkan dunia usaha itu berjalan, pengusaha mendapat untung, dari untung itulah perusahaan bisa memberikan gaji, memberikan kesejahteraan, memberikan segala sesuatu yang menjadi haknya sesuai dengan undang-undang. Pesan Pak Prabowo juga, aturan tidak boleh dilanggar. Pengaduan yang kami terima 2. 1, berkenaan penahanan ijazah. 2, berkenaan dengan norma kerja yang sekali lagi kita perlu klarifikasi karena kita diskusi ada pelanggaran, misal upah yang dibayar dicicil, kemudian juga kalaulah memang perusahaan dalam hal ini PT Kita atau manajemen aset sudah tidak mau lagi menggunakan karyawan, kan berarti harus ada hak-hak yang dibayar kalau terjadi pelanggaran. Antara 2 hal itu yang kita ingin juga klarifikasi. Nanti saya minta Binas membuat nota pemeriksaannya, nota pemeriksaan lebih mendalam, karena saya kan nggak bisa secara detail. Ya, secara umum aja kita diskusi dengan Pak Giri dan jajaran manajemen PT Kita, saya kasih. Untuk terhadap yang ijazah Pak Giri dengan segala hormat, kalau benar, kan saya belum tahu, kalau benar ada penahanan ijazah, sebaiknya dikembalikan. Ya udah selesai. Kalau itu dikembalikan, kalau ada yang sekali lagi, karena itu dilarang oleh negara, nggak boleh. Saya ngerti, saya juga kerja 30 tahun saya bekerja di perusahaan multinasional. Kadang-kadang perusahaan menahan ijazah itu untuk karena pernah perusahaan memberikan pelatihan, training, sehingga dia harus berbakti pada perusahaan. Itu bisa dipahami. Ada juga perusahaan menahan itu supaya kalau terjadi sesuatu mudah untuk dicari yang bersangkutan. Itu bisa dipahami. Tapi itu tahun 70-an, 80-an. Sekarang udah nggak boleh. Nomor berapa sekarang peraturan menteri yang nggak boleh itu? Atau edaran menteri? Edaran coba dicari. Jadi ya, yang menteri berkeluarin itu. Karena kan kasus itu udah bukan yang pertama. Ya, saya percaya saya sebagai perusahaan multinasional company walaupun bergerak laundry dari Prancis. Mohon atur lebih baik. Kalau itu ada, saya minta kembalikan hari ini juga. Baik. Ya. Yang kedua, terhadap norma yang mungkin ya, ini kan perlu pendalaman kalau yang kedua ini. Apakah ada kesalahan, apakah ada undang-undang dilanggar, atau jangan-jangan karyawan juga ada pelanggaran. Nah, yang kedua ini kita perlu diskusi agak banyak. Saya pikir demikian, saya minta tanggapan yang nomor 1 aja. Terima kasih Pak. Saya Iqbal bersama rekan-rekan sekalian semuanya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Terima kasih atas kedatangannya. Kami sangat welcome di sini, Pak, untuk berdiskusi. Semoga apa yang Bapak sampaikan, yang Bapak canangkan tadi, bahwa kita bisa melakukan ini dengan musyawarah mufakat, ya kami juga sangat menghormati hal tersebut. Gitu. Kami memang aware beberapa minggu terakhir ini ada dokumentasi lah, bahwa ada tuntutan hukum dan somasi. Kami tahu. Tapi Bapak sampaikan ada beberapa hal. Nanti Mas Robi, rekan saya juga selaku manajemen juga di sini, dan bisa teruskan dulu apa namanya
Tapi mungkin saya sedikit jelaskan dulu secara garis besar, di mana teman-teman juga pasti mengetahui di sini karena mereka ada yang udah dari lama banget Pak, tapi udah berdiri sekitar 32 tahun. 22 tahun ya. Kita sangat menghormati, sangat menghormati. Kalau Bapak, mungkin Bapak mengenal karyawan saat ini, saat mereka menanggung. Tapi mungkin Bapak juga, ya kalau ada waktu cerita bagaimana kami mengetrik karyawan kami itu saat semua itu terjadi perubahan dan perbedaan atau kita bilang penyesuaian itu saat COVID. Saat COVID memang penjualan kami menurun hampir setengah kali. Dan kami tetap berusaha untuk menahan mayoritas karyawan yang ada di sini dengan segala upaya. Ya, alhamdulillah ada kenaikan sedikit lah, tapi tidak bisa kembali seperti semula lagi Bapak. Itu, nah ini sudah berjalan sekitar berapa tahun, 2002 akhir, 2022, ya mungkin 3,5 tahun pasti sampai. Dulu kalau Bapak ingat zaman 98 itu ya terjadi kerusuhan sekitar 3 bulan. Itu recovery yang kami lakukan itu sekitar 100 Bapak bayangkan kalau COVID ini selama 3 tahun, berapa tahun itu bisa jadi sebenarnya awal mulanya sebelum COVID kami boleh cek daftar karyawan, cuma memang terjadi setelah COVID memang perusahaan agak susah karena juga intinya begini Pak, semuanya itu serba terkunci. Bukannya kita tidak mau membayarkan hak atau menahan hak segala karyawan, tidak ada. Kita ini semua beritikat baik. Saya pun bukan tipe manajemen yang hanya di kantor saja. Kami memang saya manajemen kantor. Kebetulan saya juga masih ada family. Nah ini kan di office dan tadi saya mau meluruskan bahwa ini bukan internasional, ini lokal Pak. Kita franchise dan saya ngasih. Jadi memang speed yang terjadi ini sebenarnya bukan, mudah-mudahan bukan hal yang kami dan bukan kali ini. Sudah beberapa kali kami berdiskusi dan melakukan musyawarah karena memang yang tadi saya bilang kami berusaha untuk menjaga sejumlah karyawan, namun kemampuan itu naik turun. Jadi kurang lebih gambaran itu. Terus nanti mungkin Pak Rul selaku kuasa hukum bisa menjelaskan lebih banyak, tapi intinya untuk masalah ijazah saya paham kalau zaman dulu ada penanganan ijazah itu kan hal administrasi luar. Kita sebenarnya bukan perusahaan ini. Kalau saya pernah nonton juga Pak di YouTube, mungkin belum masalah bapak-bapak mengenai ijazah kalau yang menahan itu. Kalaupun masih ada itu kan administrasi yang menyelesaikan. Apakah kita yang belum memberikan karena kelupaan operasional, apakah karyawan yang belum menginginkan, itu karena masalah. Jadi saya harap yang nomor satu itu kita sampaikan karena itu tidak ada masalah. Kalaupun masyarakat tidak ada masalah. Artinya kalau memang ada karyawan yang merasa ijazah ditahan akan kembalikan. Gak ada urusan buat kami dan kami bukan tipe yang mau training kita tahan. Kita punya training yang tapi bukan tipe gak ada masalah saya rasa kalau yang gak masalah ya? Gak masalah. Hari ini pun bisa dikembalikan kalau ada ya. Ada kita secara administrasi lah. Nggak mungkin kita punya berapa karyawan Mas Dodi? 400 nggak, saya yakin mungkin tidak ada 50%-nya kalau misalkan pun ada di administrasi. Saya bukan tipikal perusahaan dan manajemen seperti itu. Jadi terus hal berikutnya mengenai ranah terkait. Kami baru mendapatkan mungkin belum sampai 1 bulan mendapatkan somasi. Somasi dari mana ya? Saya. Oh dari pengacara. Oh ya oke. Ini kan aduan karena ada hal itu. Iya. Mungkin pengacara mengadu atau di mana di lapangan. Jadi terkait hal tersebut mungkin belum 1 bulan. Kami juga masih memproses perusahaan ini
memang bukan sedang berada di peak. Ya. Baik ekonominya sendiri di luar juga masih belum bisa mendukung kami. Kami sendiri juga sedang bertahan dengan segala cara. Jadi saya juga takut salah ngomong segala nanti mungkin bisa jelasin tambahan Mas Budi sama Mas Arul. Tapi intinya ya sorry saya lupa namanya Mary. Kan Mary kalau setiap ada permasalahan juga ya pernah kita langsung gimana. Cuma kalau kita lagi ada masalah, kalau kita ada masalah mau kesampingkan, lu oke ini dulu deh, ntar dulu, keluar dulu deh. Kita kasih nama dulu, masalah lagi bukan masalah itu. Nah, jadi beberapa kali juga karyawan sampai 50 orang lebih banyak dari ini masuk sini kami hadapi. Kami selalu selesai dengan kita bayar. Gitu. Maksudnya kami berusaha membayar, namun kasarnya nih kadang ada karena ini turun. Apalagi Bapak tahu dalam berbisnis itu ada seasonal Pak. Di bulan-bulan apa kita turun, di bulan-bulan apa kita yang bagus. Nah, memang di bulan sekitar bulan April sampai bulan September itu memang waktu kita berada di bawah penjualan itu, sehingga mungkin yang namanya pos, yang namanya expenses itu kadang-kadang seperti lebih tinggi daripada pemasukan, sehingga kita memilah-milah sekali jadi tapi once kita dapat apapun itu kita pasti jadi balik-balik Pak, pokoknya dari kami itu intinya apapun itu kita bicarakan, kita bayar. Namun nggak ada masalah yang nggak selesai. Kalau ada permintaan selesaikan dalam satu waktu. Kalau administrasi kami sanggup. Tapi kalau dengan permasalahan dengan duit, tentunya Pak, dan kondisi perusahaan kita Pak, Bapak juga harus mengerti kita. Jika keinginan 800 atau 1000, kemampuan kita hanya 200, maka sisanya itu kami harapkan bisa dalam tengah waktu yang kami mungkin dicicil 3 bulan, setahun, tapi kami tidak pernah mau menahan hak kecuali mereka bermasalah Pak. Kita juga punya track record teman-teman yang bermasalah di sini kami selesaikan. Tapi kalau tidak bermasalah pasti kami selesaikan. Cuman memang yang tadi saya sampaikan ada waktu-waktu tertentu yang kami sanggup. Kurang lebih begitu. Ya, Mas Arul, Mas Budi, silakan. Pak, izin menambah lagi. Iya, silakan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Karena media, saya mau kita kami itu kemarin bulan. Jadi saya menambahkan perihal dari sisi bisnis Pak. Kami belajar untuk memperbaiki bisnis ini sehingga menjadi lebih baik. Tapi memang kuncinya adalah supporting dari pemerintah karena memang yang tadi Pak Jody sampaikan perubahan behavior orang Pak ketika COVID ini nggak serta-merta merubah bisnis kita menjadi lebih baik. Karena itu terlihat sekali Pak dari tren penurunan penjualan. Mungkin Pak Iqbal sebelum COVID banyak pakai pakaian seragamnya kantor office dan setelah ada WFH dan lain-lain orang mulai berubah behavior. Orang pakai polo shirt, jeans dan lain-lain. Saya kira itu juga betul Pak. Dan itu tidak dipungkiri perubahan behavior orang menurunkan omset kita sangat jauh. Dan betul Pak, for bisnis kita kami laundry yang premium dan relatif memang mahal Pak. Dan sampai hari ini kami melayani semua presiden Pak untuk baju cucinya kecuali Pak Karno, karena kita pada saat ini mulai zaman Pak Soeharto sampai dengan sekarang kami melayani satu bahkan satu Wapres juga bersama dengan kami Pak. Semua istana dicuci di kami jadi memang itu pun kami lihat secara pekerjaan itu memang secara bisnis menurun. Jadi banyak yang memang harus kita benahi dari secara bisnis. Yang kedua, Pak kalau boleh disampaikan dari sisi owner Pak bisa dibilang memang mempertahankan pada saat situasi COVID kita sama-sama tahu ada PSBB, ada PPKM, di mana kami pun harus terpaksa untuk tutup pada saat itu Pak. Tapi beberapa kali kucing-kucingan kita harus buka karena melayani waktu itu punya Pak Jokowi pada saat itu kita harus buka beberapa tempat benar ya Pak ya, beberapa tempat kita buka dan
akhirnya memang di situ kita lihat owner merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan, tapi sangat disayangkan dengan beban OPEX yang terus-terusan berjalan sehingga ini menjadi berat dan income pun akan baik karena bisnis kita dilema Pak, kita bukan ekspor, kita bukan impor, namun kita bergantung pada ekonomi makro saat ini. Ketika daya beli sudah mulai berkurang, dampaknya terlalu banyak. Perilaku owner 10 tahun, 20 tahun lalu sangat-sangat baik. Beliau koreksi ya Pak, Bu pengusaha saya. Beliau membuka fasilitas buat anak-anak beasiswa, ada karyawan yang keluarga yang sakit benar ya. Lebih ini siapa? Saya umur udah 70 lebih Pak. Masih apa tuh? Yusnur. Jadi beliau salam betapa beliau melakukan banyak hal. Beberapa teman-teman bahkan guru dari kota karena memang perusahaan ini dibangun secara emosional Pak. 93 sampai dengan 2000 sampai ada rumah-rumah juga. Bisa rumah ya. buat karyawan tahun November. Tapi memang tidak dipungkiri Pak, situasi hari ini berbeda semuanya. Karena tadi Pak kita butuh juga untuk berdiskusi lebih lanjut perihal masalah-masalah yang ada, dan kalaupun memang tadi Pak poin 1 itu memang ada kita baca dulu teman-teman karena beberapa kan Seluruh Indonesia ya. seluruh Indonesia ya. Ada berapa kota sih? Kita hampir semua kota besar Pak, kecuali di Medan. Kalau Kita 100 kotaan kali ya. enggak ya Pak. Sampai kita cabang aja cuma kota besar aja ya. 38. 38 aja. Dulu jumlah karyawan ini berapa tuh Pak? 400-an ya? Porsi 50-an orang. Bapak izin menambahkan dari saya. Saya hanya sekedar karyawan yang masih bekerja di sini Dari udah berapa tahun kerja sini? dari 2012 Pak. Jadi saya hanya menyampaikan dari teman-teman kenapa Tunggu sebentar lanjut. Ijazah kamu ditahan nggak? masih Pak. Ijazah kamu? Tahan dari 92 ya? 92 ya? dari 90 Dari tahun berapa? 2012. Tapi mungkin ini ya Pak, maaf saya Iya. bahasanya jangan ditahan. Iya. Tahan itu kan dulu memang administrasi membolehkan. Iya. Sekarang kalau memang masih mau ambil Iya. tinggal minta apa mungkin haknya kami yang dulu karena tidak terbiasa ya yang saya ketinggalan. Tapi kalau bahasa ditahan bedanya gimana Pak? Pak, saya lanjutin ya Pak, saya belum selesai. Ya boleh. Jadi saya memakai lawyer dengan 45 orang teman-teman saya. Setelah adanya somasi, kita semua dirumahkan semua. Saya hanya ingin menanyakan Somasinya tentang apa? perihal hak gaji kita. hak yang Kenapa gajinya kenapa? Gajinya ya mungkin masih belum stabil. Terus kita juga stabil dicicil iya, banyak. betul, cicilnya. Gajinya berapa sih? Aku terakhir kemarin nerima 650.000 Pak, Sebulan. 1 minggu. Kadang lewat dari 1 minggu Pak. kadang 10 hari baru gajian 650.000 per minggu. Untuk masa kerja berapa tahun? Berarti Ya, udah 2012 hampir 14 tahun ya? 14 tahun ya? Mungkin yang Pak sebentar saya biar dia selesai dulu. Nanti kita tanggapin ya, supaya diskusinya enak. Ya. Saya sendiri belum mendapatkan informasi. Ya, baik. Tentu. Oke, selagi di sini ketemu, yang perlu diklarifikasi kita klarifikasi, yang perlu ditegakkan aturan ditegakkan aturan, yang perlu diberi waktu tadi seperti Bapak bilang kita beri waktu, kita ingin cari solusi. Ya. Tapi sekali lagi kalau tentang ijazah saya nggak mau ada toleransi, berikan semua. Diminta atau tidak diminta, Pak? Saya minta diminta tidak diminta, berikan semua. Saya nggak mau toleransi. Baik. Khusus itu ya. Kalau khusus yang tadi tentang norma tegak itu, saya setuju dengan Bapak. Kita lihat keadaannya, kita jual itu dengan perusahaan, dipaksa juga perusahaan mau nggak ada uangnya, mau bilang apa lah? Masa mau gara-gara 1-2 kasus perusahaan tutup, kita juga nggak mau. Nah, kalau yang ini nanti kita akan diskusikan bagaimana cara pemecahannya dari sisi ini ya, Binawas ya nanti.
Iya Pak. Tentu kita nggak akan membuat perusahaan ini susah, Pak. Percaya sama saya. Cuma yang nomor satu, saya nggak mau toleransi. Ya. Hari ini juga berikan, diminta atau tidak diminta. Ya, saya nggak ada toleransi kalau itu. Saya minta, diminta atau tidak diminta oleh karyawan, berikan semua. Nggak usah karyawan menunggu minta isi. Jangan Pak, tolong. Saya minta satu, saya prinsip itu. Saya datang ke sini dengan prinsip satu ini. Kalau tentang bisnis, saya paham. Memang nggak bisa memaksakan kehendak baik dari karyawannya atau dari perusahaannya ketika bisnis belum berjalan secara normal. Saya paham. Nanti kita cari jalan terbaiknya, karyawan tidak dirugikan, tapi perusahaan juga jangan mengalami kesulitan. Itu prinsip. Kita kan ini perusahaan tetap jalan dong. Kalau perusahaan nggak jalan, dari mana bayar gaji, bayar tuntutan dan sebagainya. Saya itu aja. Saya minta satu, diminta tidak diminta, berikan semua ijazah. Ya Pak, siapa ini? Pak Priyo. Pak Priyo ya, periksa ya. Saya nggak mau main-main tentang ini. Saya udah kasih tahu sama dia. Kalau itu macam-macam, saya kasih penalti dia. Ya, dari Disnaker mana? Hadir Pak. Disnaker ya, tolong ya. Baik Pak. Pak Dirjen Pak komitmen, Pak Dirjen komitmen. Jadi tolong diperiksa benar, diminta tidak diminta, semua ijazah. Berapapun saya nggak tahu, kamu mau diperiksa lagi ya, berikan semua kepada. Oke, kamu boleh sampaikan tapi jangan terlalu panjang. Jadi saya sih sebenarnya nggak mau sampai setitik ini ya Pak. Cuma alangkah baiknya nih kayak kami yang sudah memakai lawyer pun itu ada sedikit dihargai. Karena kan masih karyawan. Kita ini menuntut hak kita. Bukan kita maling ataupun apa Pak. Kita hanya menuntut hak kita aja. Kami hanya ingin direspon Pak. Lawyer kami tidak ada respon. Hanya untuk upah ya berarti? Betul Pak. Upah Kita saja? upah saja, tidak menuntut apa-apa. Kalau memang perusahaan sudah tidak layak untuk menggaji kita, tolong keluarkan secara PHK Pak. Kita minta PHK saja. Untuk masalah penahanan ijazah, mohon maaf, kita nggak mungkin dong. Yang namanya kita harus mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Dan mungkin kita stuck di perusahaan yang nggak ada titik terangnya buat saya ya Pak. Jadi saya pengenlah melamar pekerjaan selain di tempat ini. Saya butuh ijazah Pak. Betul tidak? Saya butuh ijazah, saya harus menafkahi keluarga saya, anak-anak saya. Jadi tolong direspon untuk kami ini masih karyawan, bukan musuh. Itu aja sih Pak. Karena saya gimana pun juga masih bisa menghargai ditangkap. itu. Oke, terima kasih. Kamu? Ada nggak? Komentar. Gimana Pak? Awal kita nggak pakai lawyer, itu sebenarnya itu juga karena perusahaan selalu tingkat janji. Sebagai contoh, kita Jadi kamu berapa? nggak mesti Pak. Kadang Dari Kalau normal. Dari awal 1,5 juta sampai menurun. Nah, sekarang turun terus. Kemarin bisa gajian 940. Itu pun kadang nggak tiap minggu Pak. Kadang 10 hari, nggak mesti. Kadang udah ditetapkan banyak Jumat depan nggak tahu mundur lagi. Kalau mundur umpamanya gaji ditambah sih mending Pak. Tetap aja sih gitu. Sedangkan saya punya anak, punya istri. Jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa? 8 jam kerja Pak. 8 jam kerja sehari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. 6 hari kerja. Mohon maaf di sini kalau misalnya ada persampaian Pak Giri, mohon maaf banget yang bilang penurunan. Saya hanya buta karena saya melayani outlet Pondok Indah pernah, dan itu omsetnya 1 hari Pondok Indah bisa puluhan juta Pak. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya buta dan tidak mengerti atau omongannya Pak Giri kalau misalnya di sini tuh selalu dibilangnya masih belum menaik. Jadi saya Kamu pasarnya merasa omset tidak berkurang untuk Pondok Indah. betul. Kamu Pak Giri kan cerita seluruhnya. Kamu bercerita Pondok Indah. Karena perusahaan harus itu seluruhnya ya. Oke. Biar menundukkan persoalannya yang tepat ya. Kadang-kadang kan sudut pandang karyawan dengan sudut perusahaan beda. Kalau karyawan apa yang kita terima, saya juga karyawan betul. Tapi kalau perusahaan kan dia sudut pandangnya lebih luas. Kalau di sini ada masalah, kalau di sini nggak ada masalah, ya dia akan atur. Itu gunanya manajemennya. Oke. Saya paham. Kamu? Ini Pak, kita itu rata-rata di sini tuh ditahan gaji kita itu 7 bulanan. Tahan gaji maksudnya? Masuk 8 tuh bulan. 8 bulan 7 bulan. Jadi dari tahun 2024 nggak sampai 2005 itu sekitar 4, cuma baru dibayarkan sebulan lebih sedikit. Nah itu Penundaan gaji di penundaan, itu dibikin APB
Jadi kalau saya sendiri kan sampai 18 kali, maksudnya dari 4 bulan itu dicicil sampai 18 kali. Dan kita suruh tanda tangan, katanya perusahaan nggak melaksanakan. Rencananya waktu itu kan mau dibayarkan tiap akhir bulan, tapi sampai sekarang baru dibayarkan. Kamu di Pondok Indah juga? Di Termang City, Pak. Yang kamu Itu- rasakan pelayanannya, omsetnya Omsetnya masih bagus, Pak, kalau di nggak pengertian bagus itu apa? Misalnya Kalau yang yang biasa masih- terima 10 jas, tiba-tiba jadi 5 jas, enggak, Pak, masih bagus juga, Pak. artinya masih stabil. Di Walter Roman Kurang kita cuma termasuk masih bagus. ada kurang, tapi masih masih dalam keadaan ya. Apalagi sekarang termasuk udah mulai naik lagi juga. Oke. Waktu itu sekitar 4 bulan baru bayar, sebulan lebih dikit. Terus yang kesini saya tuh baru gajian bulan Maret juga. Ini baru 1.940.000 yang kesini belum sampai sekarang. Biasanya 1,5 juta, sekarang udah berkurang jadi 940. Baru dibayar baru 1.940.000 itu baru seminggu dibayar 1 juta kemarin. Terus kemarin saya dapat lagi 940. Itu bermasalah itu. Masalah gaji ya. Yang kamu alami ini dialami juga kan? Kamu tahu dengan kalian teman kamu yang Semuanya, Pak. minimal tempat kerja, bukan semua seluruh Indonesia kan? Semuanya, Pak. Kamu tahu dari mana? Anak Pak juga sebenarnya sama telepon, Pak, sampai kayak dari Semarang. Kemarin nggak telepon saya, Pak, saya bisa nggak Pak ikut lawyer? Dia pengen Saya rasa ya. Makanya aja jangan yang mengadu ke kamu aja. Iya. Nah, masalahnya semuanya gaji ditahan kayak gini semua, Pak. Semua Pak, Semuanya, bukan cuma soalnya di karena Jakarta. sudah ada perjanjian Perjanjian. penyicilan bulanan juga kan yang dilayangkan oleh Pak. Perjanjian tertulis. Tertulis, Iya. tanda Itu- tangan juga. Selalu diingkari. Sampai waktu itu Pak Taman datang, kalau memang diingkarin, ini buat bukti kamu Bukan bisa jalur hukum. kalau jalur hukum bisa. Oh, perusahaan Silakan ngomong foto. gitu. Silahkan. Ya, kami Makanya foto, saya Pak. sampai kepada lawyer kan karena memangnya sudah terlalu. Sekarang Bapak Karena cuma berarti bayangin kamu aja belum- 1 juta buat 2 minggu. Kadang 10 hari baru digaji. Buat cukup dari mana, Pak? Kami ini udah menjerit banget Pak. Udah mencari Pak utang di mana-mana udah banyak. Perusahaan nggak mau tahu lagi. Oke. Berarti kamu udah nggak dibayar berapa bulan? 8 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Kamu dari 8 bulan Pak. Sama tuh, Pak. hampir kebanyakan teman-teman kamu di Sama. beberapa tempat pun mengalami hal yang sama. Sama, Pak. Berdasar informasi sementara tapi ya kan nggak bisa menyatakan semua belum tentu juga. Dan kita mau cek lagi ya. Nanti dia bagian nasihat Pak dia ya. Oke, udah. Kalau saya terus terang Pak, kalau memang perusahaan udah nggak suka sama saya dengan kalau udah nggak mampu, mendingan saya PHK Pak. Jangan minta pesangon. Daripada ya udah pasti tak. Kami yang 45 orang ini sudah dirumahkan dan Dirumahkan dengan digaji nggak jelas. 30%. Kita tidak tahu kenapa bisa Berapa? 30% itu berapa rupiah? 1,2 apa 1,5. Jadi, Kita beda-beda gaji. Sebulan Gaji itu mulai Juli. satu. 30% gaji itu 1,5 untuk sebulan atau seminggu. Untuk sebulan Pak. Untuk sebulan. Itu pun masih dicicil ya. Itu pun pembayarannya dicicil dan ada 8 bulan yang belum terbayar. Saya Sekarang berarti berangkat kamu kerja. menerima gaji praktis hanya 1,5 juta Oh, kira-kira. enggak, aku udah 650, udah berkurang terus. Oh, makin berkurang. Makin berkurang. Kemarin terakhir saya mau berangkat kerja, udah sampai di jalan Pak, supervisor saya, Mer, kamu udah nggak boleh kerja ya, kamu dirumahkan. Secara sepihak Pak, oh mungkin saya memakai lawyer ya, saya dianggap musuh. Padahal ini saya menuntut hak saya Pak yang belum dibayarkan. Ya, oke. Gaji ya. Gaji. Ya, oke. Selain gaji nggak ada lagi kan? Kamu juga nggak ada lagi kan? BPJS Ketenagakerjaan Tenaga kerjaan juga Pak. BPJS kesehatan masih jalan nggak? jalan masih. Jalan, ya. Kalau saya- Perusahaan masih boleh menggunakan kan? Alhamdulillah masih. Ada tingkat baik perusahaan. Alhamdulillah. Oke. Kalau jam sostek memangnya baru dibayarkan sampai 2015. Terus ini ditahan sama perusahaan Pak. Dari mana kan itu nggak dibayarkan BPJS kesehatan tenaga kerja? Saya kemarin kan pas COVID, setelah COVID itu kan siapa yang mau mencairkan JHT. tuh. JHT. JHT. Itu dibayarkan sampai ke JHT itu dibayarkan sampai 2015. Jadi memang perusahaan udah ngomong sendiri kalau 2016 ke sini itu ditahan perusahaan, nggak distorkan,
lengkap bisa diambil kalau kita udah. Tapi ada gaji kamu yang dipotong nggak untuk membayar iuran BPJS? Misal contoh jaminan hari tua itu kan perusahaan dipotong dari gajinya Iya. 2%, pengusaha bayar 3,7. Nah ketika 2015 kamu dibilang dikasih tahu tidak bayar BPJS itu, gaji kamu 2% dipotong nggak? Kalau dulu dipotong, waktu dulu kan masih Nggak, ada. dulunya kapan? Maaf, Pak. Saya 2015. Ini kan sekarang udah gak dikasih slip gaji, Pak. Gimana kita bisa ngeliat dipotong enggaknya sekarang? Kita Tidak meminta slip diperbolehkan. gaji aja nggak ada perbolehkan. Oke, Susah paham, banget. paham. Dah, cukup ya. Silakan Pak Giri. Mau ngomong Baik, Silakan. terima kasih Ya. Pak Said atas kesempatan waktunya Iya. dan memberi angin segar kepada para pelaku usaha tadi, Ya. bahwa sebagai perwakilan dari pemerintah dari Pak Said, kita agak tenang tadi Ya. Pak. Artinya tidak menyulitkan pengusaha, Ya. kan? Betul. Tentunya tidak mengabaikan juga. Ah. Inilah perlunya kita duduk supaya terang benderang. Kita yang pasti kami dari saya pribadi dari kuasa hukum dari perusahaan yang memang beranjak dari memang pertemanan sebenarnya. Iya. Jadi saya tahu persis masalah-masalah hukum Indonesia seperti apa, supaya nanti ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Yang terkait poin pertama saya rasa sudah tidak perlu dibahas, karena memang kalau yang kami fair kok Pak, artinya kalau memang itu ada dilarang menarik jasa, kita akan selalu coba dicek lagi memang ada, ditahan, dan keterangan ini tidak ada alasan untuk kami menahan. Itu kami gentle kami juga patuh hukum Pak. Dan itu pasti kita tidak akan mempersulit untuk apalagi saya sebagai lawyernya, kalau saya tahan dengan alasan apapun itu lucu sekali ya, itu clear. Saya menggaransi mewakili perusahaan, tentunya untuk penahanan ijazah kita pastikan cara hukum apapun, baik tapi diminta terbaik, saya berani jamin untuk diselesaikan. Terus yang kedua yang mengenai sudut pandang agak sedikit berbeda nih Pak, secara hukum. Kebetulan ada abang lawyer kita ya, siapa nanti supaya nanti lurus antara bicara mengenai perselisihan hak ini kan sudut pandang masing-masing ya. Iya, Abang betul. mungkin lebih Betul, tahu betul. ya kan. Itu Cabangnya abang ya, maksudnya terlalu kaku sekali kalau boleh. panggil Pak Iqbal gitu. Panggil apa ya? Iya, kan. Selalu di lapangan, selalu jadi garda depan. Kita juga abang ini termasuk sebagai panutan kami juga gitu yang Iya. masih belajar banyak. Tentunya yang harus dipahami titik beratnya terkait pemotongan gaji. Kami sadar betul ya kan, dari perspektif kebijakan hukum secara bisnis dikaitkan dengan kebijakan yang memang hanya harus dilihat dari hulu dan hilirnya. Tadi ada kita dengar bersama, kalau nggak suka kami dianggap musuh, PHK saja. Iya. Coba kita dinginkan pola pikir itu. Kenapa kami itu merumahkan? Tidak ingin PHK. Tidak ingin PHK, Pak. Itu niat baik. Betul. Kenapa? Tidak ada yang 30%. Kita mencicil itu sambil menyelamatkan kehidupan yang lain seperti yang digambarkan oleh Pak Heri dan Pak Lutfi. Kalau kita menganggap musuh, ya kita bertempur aja di pengadilan. Saya lawyer, dia lawyer kok. Biar putusan pengadilan aja yang menentukan. Boleh Pak? Boleh, Pak. Iya kan? Betul. Itu kan enggak Iya. gitu loh. Makanya dengan coba dinginkan dulu gitu. Bukan artinya kalau bisa diselesaikan di meja sini, kenapa kita harus bawa ke pengadilan? Memang sebuah kebanggaan lawyer bekerja ke pengadilan gitu. Saya pribadi Pak, kalau lewat mediasi, kenapa kita harus bawa ke pengadilan? Nah ini tapi duduk perkaranya harus jelas dulu. Tapi kan kayak menganggap musuh, tidak ada sedikit pun kami menganggap musuh. Justru kami terima kasih. Bolehlah lihat sejarah Bapak, mungkin orang lama ya kan. Bagaimana karyawan dibantu, diumrohkan, bagi yang muslim dihajikan. Memang ada beberapa memang kriteria yang memenuhi syarat itu. Ada bahkan perumahan juga. Jangan hanya dilihat
ujungnya aja ketika perusahaan mengalami yang sudah kesusahan, lihat dong rekap ke belakangnya yang berbasis kekeluargaan, ada apa-apa kita selesaikan di sini. Upah itu kami menghindari PHK, Pak. Bukannya ini kita bisa saja pakai surat, saya bikin surat maksud dan tujuan PHK, saya kasih si A, si B, si C. Kita tidak lakukan. Coba dulu penyelamatan ini. Yang kita lakukan sebatas itu. Cuman ya kita memaklumi kalau ditangkap arti lain, menunda atau menahan, tidak ada. Intinya kan itikat baik kami selama ada bayar. Kalau kami tidak beritikat baik, terserah kalian aja nuntut ke pengadilan. Kan itu nggak kami lakukan. Tetap dirumahkan itu dengan tujuan meskipun 30%, Pak. Tolong hargai niat baik kami. Itu adalah bentuk tanggung jawab kami menghindari PHK. Poin pentingnya adalah kami tidak ada dengan PHK. Kita merasa terima kasih dibantu mereka. Cuman memang ini suatu hal yang berbeda. Bukannya kita tidak mau bayar gaji kalian, tapi saat ini memang belum mampu. Hanya sebatas kemampuan yang kami operasionalkan sesuai dengan tata kelola yang keuangannya seperti apa ini disisihkan. Yang tadinya supplier ini kita potong juga, tidak hanya karena supplier juga kita samakan untuk alirkan ke sini, di sini. Jadi biar perusahaan tetap bisa jalan. Tetap 45 orang ini yang mengatur, kita juga sama. Kita menyelamatkan yang lain-lain. Kalau ditanya direksi juga udah beberapa penyelamatan sudah dilakukan. Direksi juga gajinya dipotong juga. Dipotong, Pak. Semua manajemen dipotong, Pak. Masuk Pak Geri. Tanya nggak bulan, Pak. Nggak bergaji gitu. Nggak bergaji 6 bulan mereka. Jangan Pak Geri nggak dipotong. Enggak, Pak. Itu pasti saya garansi, Pak. Yang pasti dari kami. Iya, Pak, Abang. Jadi yang pasti dengan itikat baik itu satu. Jadi berbasis kekeluargaan, kami selesaikan secara kekeluargaan. Kalau lawyernya mau bertempur memang harus di pengadilan, kami sangat menghindari sebenarnya. Jadi bukan jangan kebijakan ada perusahaan. Bukan kebijakan, karena based on-nya ini adalah memang nyawa yang dibangun adalah rasa kekeluargaan. Semua permasalahan seperti Pak Geri tadi ada 50 orang kita terima, kita tidak lari, tidak ini, pokoknya bukan final ada masalah PHK, bukan ada masalah PHK terkait somasi, ya kita pelajari. Saya juga baru dapat dari semalam, Bang, kalau informasi ketika adanya somasi itu, ya kan. Kita semakin senang, semakin banyak orang, kalau perlu semuanya tahu, kita juga semakin senang. Artinya dengan itikat baik kita nggak ada yang disembunyikan kok. Ada kesulitan untuk mengakses pinjaman ke bank nggak dari perusahaan? Saya belum tahu. Belum ya. Nah, saya potong. Karena ini penting. Saya tambahin dari teman-teman ini, saya tambahin dari Pak Harun. Begini Pak, saya pribadi tujuan sama Bapak. Jujur, saya tuh dalam posisi bukan sama. Saya tahu, cuma memang saya nggak bisa merasakan semua apa yang semua orang rasakan. Tapi saya paham menderita. Kita juga bukannya bangga dan semakin itu bangga. Jadi dari tadi dibilang penundaan penahanan itu mungkin bahasa saya. Kalau saya salah kasih juga kan. Bahasa buruh lah. Iya. Nah, dipahamin aja bahasa buruh. Itu penundaan itu sebagian besar terjadi karena penundaan gaji, bukan penundaan. Nah, maksudnya gini, sorry saya potong. Ada nggak kesulitan dalam cash flow perusahaan yang membutuhkan arus modal baru? Karena gini, kebijakan Pak Presiden Prabowo jelas. Kalau perusahaan bisa diselamatkan, selamatkan. Kalau negara bisa hadir, hadirkan. Maka Danantara akan membantu. Itu yang selalu dibilang Pak Prabowo dan orang terdekatnya Bang Dasko, biasa saya panggil Pak Profesor Subdi Dasko Ahmad dan siapa Pak Mensesnek. Saya ambil satu kasus Pak Kering, ya, satu perusahaan saat 2.700 karyawannya terganggu akibat uang ada sekitar 1 triliun di Bank Primanya kolaps, kemudian diambil OJK, kemudian dibawa kontrol LPS. Padahal perusahaan Patrinya bagus, gara-gara ini kan kolaps juga dia. Nah, kemudian dia kesulitan, si Pak David ini, saya sebut namanya Pak David, kesulitan untuk
biaya operasional lagi kan, harus kasnya kan kesulitan kalau uang dipakai LPS. Nah, akhirnya saya menghadap Pak Presiden dan diserahkan pada Bang Dasko dan Pak Mensesnek, Satgas PHK. Pemerintah udah butuh Satgas PHK, manfaatkan itu. Akhirnya saya disuruh menghadap Pak Doni Oskaria dan tentara, karena si Pak Davidnya susah dong minjem uang ke bank, karena kan dianggap Pak Presiden kolaps. Tapi atas jaminan pemerintah, maka dia punya akses sekarang ke bank. Jaminan mana? Uang yang ada di LPS sekitar 856 miliar. Prinsipnya Presiden ini perusahaannya jalan, itu harus dipahami. Jadi kalau memang ini kalau kan saya nggak tahu, kalau memang saya ada, silakan. Saya menanggapi Bapak. Ya. Jadi tadi kan Bapak bilang juga kita ada itu. Iya. Jadi apa yang teman-teman ngomong dengan emosi apa segala, saya nggak mau ngomong. Iya. Memang ada beberapa faktor yang bisa menunjukkan. Iya. Tapi bukan yang tadi saya bilang, bukan itu adalah faktor kesembuhan. Iya. Ekonomi yang tidak baik-baik Dan saja. waktu mereka bilang ini, saya tanda tangan dulu Pak, Bapak juga berpikir sama teman-teman semua yang ada di sini. Adakah orang yang berniat membuat dokumen resmi yang dia bisa akan Jadi menembak barang bukti karyawan. kalau kita tidak baik Iya baik, ya. Ya, betul. waktu saya itu saya meminta kepada Bapak, tolong bikin PB masa gaji sekitar tolong, dan yang sebelumnya tolong mencuci. Nah waktu itu saya confidence Pak, karena saya dibantu juga sama bank. Kita memang ada loan, Iya. dan teman-teman dari saya nggak usah sebut nama bank stakeholder. Teman-teman juga sudah membantu kami untuk namanya kita bilang melakukan extraction, Iya. dan kami sangat dibantu dengan pembayaran kos yang cukup mendapat. Iya. Sehingga kami bisa alokasikan sebagian. Iya. Banyak. Sudah kami sudah lakukan. Cuman begini, saya boleh balik ke teman-teman, tapi nggak usah dijawab lah. Tapi intinya begini, dalam siklus 1 tahun 12 bulan, apakah selalu gaji dibayar sebesar itu? Saya nggak yakin. Pasti ada kala-kalanya di bulan tertentu kami membayar gaji. Karena lagi naik pick up. Ketika lagi di bawah, kami kan harus bayar juga. Saya memang dari struktur kos yang ada, memang pegawai itu adalah memegang peran. Tapi kan bukan berarti semua dari listrik, sewa segala semua kita pakai. Ya, fix cost-nya ya, dan Termasuk bisa. perbankan itu sendiri kan kita membayar. Iya, iya. Jadi kalau dibilang kalau kita belum bisa sekarang, boleh dilihat sekarang, tapi boleh diambil dengan 2019. Apakah datanya sama? I don't think saya bisa menjamin itu. I can guarantee bahwa ini adalah secara servis, secara penjualan itu. Iya. Iya. Oke. Kalau dibanding 2019 itu Oke. jadi kurang lebih. Tapi itu saya lihatnya, jadi teman-teman mau emosi silakan. Mungkin saya juga tahu mereka punya anak, punya hutang, punya kebutuhan sehari-hari. Tapi saya juga harus memikirkan berapa ratus karyawan lainnya yang saya harus memperhatikan. Dan kami semua bukan berarti kami seenak-enaknya dengan gaji biasanya nih Pak, biasanya kami kan juga ada gaji. Manfaat itu sangat tidak lupa selalu. Bahkan orang-orang yang bilang kami suka muluk-muluk teman-teman yang admin di bawah itu suka menambahkan, tapi menambahkan ke teman-teman ini. Kalau memang itu belum kebayar, itu berarti memang belum berhasil. Kita tuh bukannya, saya juga sedih ngomong kayak gini. Maksudnya tidak bisa membanggakan seperti itu setahun-tahun sebelumnya. Namun apa boleh buat Pak? Nggak mungkin kita tutup. Iya. Harus jalani. Saya yakin, maksudnya yakin nggak sama pemerintahan Prabowo sampai pemerintah makro akan kembali. Ya, bertahan. Itu upaya pemerintah. Iya. Namun memang yang tadi saya bilang dalam keadaan tertentu, ya mohon maaf bukannya saya mengecilkan peran teman-teman, tapi mereka tidak melihat dari sisi korporasi secara keseluruhan. Jadi kalau masalah kayak gitu sekarang memang mau dikaitkan, ayo kalau yang teman-teman mau kita lakukan secara hukum yang benar. Kita cuma nanti itu gitu Pak, yang tadi saya bilang saya nggak sanggup kalau misalkan bayarkan berapa kali ini yang udah berapa tahun, apalagi yang udah di atas 15 tahun, bahkan berapa tahun kan, di atas 10 tahun berapa sekian, berapa kali 8 tahun ke atas, ya, 9 bulan upah.
Saya kan juga cukup memahami hal Iya. tersebut. Nah, nanti, Pak. Tapi kalau mereka mau dijujur ya, jangan dulu dijujur yang kita mampu. Boleh Pak. Bahkan saya senang kalau teman-teman bisa mendapatkan sebuah pekerjaan baru di luar sana yang bisa menjamin kehidupannya lebih baik. Wallahi, saya senang. Teman-teman di sini juga sebagian saya ngomong, kalau emang ada kerjaan di sana opportunity yang lebih bagus, jangan sih. Kalau saya, memang saya sudah paham. Saya harus bereskan. Oke. Jadi kurang lebih gambarannya di situ. Oke. Paham. Nanti kalau misalkan kita mungkin kita nggak bisa bikin satu persatu kali. Iya ya, kita akan ini ya Pak Priyo ya. Ya. Nanti dipanggil lagi. Tapi saya panggil sebelum Bapak Priyo. Ya. Bapak ada Nggak, silakan. Izin sebentar aja Pak Kapolri. Jadi perihal tadi Pak Perdana, bukan saya pegang keuangan Pak. Izin kalau boleh diperkenankan kita diskusi dulu Pak. Ini perihal tadi Pak. Karena ini jujur Pak, perusahaan ini ketika COVID itu tidak terjadi restrukturisasi sama sekali dari Bank Himbara, dan itu yang menyebabkan pertama kali down perusahaan ini. Bank Himbara, bank pemerintah yang kita gadang-gadang baik nggak mensupport kita untuk restrukturisasi. karena bikin aja. Betul Pak, kami sangat nanti kita bantu. dan jujur Pak, saya terbuka aja di sini. Kami akan ada beberapa tempo besar dan kami lagi Nanti kita bantu. di bulan Desember sekitar 48 miliar. Kami sudah menyampaikan ini berkali-kali ke Bank Himbara tersebut Pak. Ini curhatan saya dari Bapak. Ya, gitu maksud saya. Oke. Dan prosesnya cukup panjang. Kenapa? BNI. Nanti kan kita ketemu Pak Doni sekaliannya. Maka bikin surat. Ya. Kami sudah menyampaikan Pak surat restrukturisasi kami. Ntar saya sampai ke Dan Pak ini Dasko. sudah ke 12 kali kami Pak mengajukan restrukturisasi. Tapi gini Pak, bijaksana, bukan saya Pak. Mereka juga sekarang kan udah mulai support kami. Kalau bisa tidak terlalu dibesarkan dulu, kita mulai dari yang bawah-bawah. Kita mulai Jadi, dari yang nggak usah prinsipnya- langsung membawa ini prinsipnya- semua gitu. Negara hadir membantu dunia usaha dan buruh. Itu prinsip Pak Prabowo. Dan itu juga disampaikan oleh Satgas PHK, Ketua Satgas PHK, Pak Mensesnek, Mas. Ya, termasuk ini. Jangan Pak Krim aja negara dan negara siap menyuruh Himbara meminjamkan dengan jaminan LPS tadi 600 miliar. Artinya negara akan hadir. Tentang teknisnya, misalnya jangan dibesarkan dulu, itu urusan teman-teman, bukan urusan kita. Dan siapa negara hanya memberi, kalau ada sulitnya di mana itu kita beresin. Ya, tentang teknisnya ya Anda yang memikirkan. Ya, jadi gitu ya. Oke, karena saya juga ada satu acara tadi Pak Leo ya. Makanya Jadi gini, satu sekali lagi deh, tapi terakhir ya, jangan panjang-panjang. Bisa? Siapa nih? Saya Gofur Dari dari Kelapa Gading. Oh, ini juga karyawan. Iya. Oh iya, singkat ya. Jangan mengulangi muda ada tadi. Bicara Sekasek, saya termasuk pendiri dari 93 November Awal ya. 1993.
mulai ya. Mundur dikit dong. Mundur dikit. Oh, mundur dikit. Ya. Terima kasih pada kawan-kawan media. Pada hari ini saya selaku penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, menerima laporan dari 2 orang karyawan PT Gita saya lupa ya, yang brandnya adalah Laundry Seng Asek, yang franchise-nya dari Prancis kan, bahwa mereka ijazahnya ditahan oleh perusahaan, bahkan ada yang dari tahun 97, ada yang dari tahun 93 ya. Nah, yang kedua juga saya menerima laporan dari pekerja tersebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, katakanlah hampir dari mulai COVID tadi ya penjelasannya, perusahaan memang kurang begitu baik, mengalami sedikit cobaan dalam bisnisnya, sehingga persoalan upah menjadi persoalan yang timbul di lapangan. Terhadap 2 hal ini tadi kami sudah berdiskusi, bertemu dengan langsung direktur utamanya Seng Asek PT Gita itu, Pak Gary, dan juga didampingi penasihat hukumnya Pak siapa tadi? Pak saya lupa penasihat hukumnya, dan direktur keuangannya Pak Dobi. Dari pengacara karyawan ada Arya, ada karyawan 3 orang, Gofur dari Bali dan Kelapa Gading, kemudian juga Mary dan Jumali dari outlet Pondok Indah. Kesimpulan, 1, paling lambat hari Senin perusahaan akan menyerahkan kembali semua ijazah yang ada. Tadi jumlah karyawan diperkirakan 450 orang. Jadi perusahaan sudah berjanji paling lambat hari Senin sudah menyerahkan seluruh ijazah. Karena ini melanggar aturan, dan perusahaan berkomitmen, Pak Gary sebagai direktur utama berkomitmen untuk menyerahkan seluruh ijazah sekitar 450 orang di seluruh Indonesia. Ya, kira-kira ada 38 kota ya, 38 kota outlet yang akan diserahkan sekitar 450 orang. Jadi sudah clear tentang penahanan ijazah yang dilarang. Yang kedua, terhadap kasus perselisihan norma kerja, dalam hari ini upah yang dibayarkan kepada para buruh akibat daripada bisnis yang kurang menguntungkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, saya sudah meminta kepada Ditjen Binawas ya, pengawasan di Kemenaker RI, dan juga melibatkan bagian pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, akan dipanggil hari Senin. Pimpinan perusahaan ya, Pak Gary dan kawan-kawan termasuk penasihat hukumnya dari buruh akan didampingi oleh penasihat hukumnya, berbicara tentang upah yang dirasakan tidak adil dan diduga ya, baru diduga melanggar aturan. Tapi dari sisi perusahaan tadi menjelaskan kondisi keuangan mereka dan bisnis mereka juga tidak sedang baik-baik saja. Mereka melakukan perumahan kepada para buruh, kata mereka pimpinan perusahaan, adalah untuk menghindari terjadinya PHK. Jadi ada niat baik nih dari perusahaan untuk tidak terjadi PHK. Dari sisi pemerintah, sebagaimana amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, berulang-ulang beliau mengatakan kalau bisa tidak terjadi PHK. Kalau memang ada yang dibutuhkan dari negara, diintervensi. Misal, apakah ada persoalan modal, arus kas di perusahaan ini yang mungkin bisa dibantu atau diberi restrukturisasi. Nah, saya tentu akan melapor pada Presiden, ya setidaknya melalui Bang Dasko, pimpinan DPR RI, dan Mensesnek sebagai Satgas PHK. Karena saya juga bagian dari Satgas PHK. Bila mana dibutuhkan Danantara dan Bank Himbara melakukan restrukturisasi terhadap keuangan daripada Seng Asek ini dan kembali bisa menyehatkan perusahaan, tentu akan dilakukan. Itu juga kan yang kami sedang lakukan di Satgas PHK, yaitu PT Pakrin, untuk menyelamatkan 2.700 karyawannya tidak PHK. Kalaupun terjadi PHK, hak-hak buruh dibayar sesuai aturan, kemudian dihidupkan lagi PT Pakrin. Ini sedang kami upayakan.
Nah, ini nampaknya pun bisa kita lakukan di Sengasek. Tetapi yang terakhir saya ingin tegaskan, hak-hak buruh tidak boleh diabaikan. Bila ditemukan nanti oleh Ditjen Binawas Kemenaker RI norma-norma yang dilanggar, misal tidak boleh upah pokok dipotong, tidak boleh tanpa alasan yang jelas, misal kalaupun dibayar, misal ya kalau dibayar pesangon dicicil, kalau dicicil harus ada alasan yang jelas, kemampuan perusahaan bagaimana. Nah, itu prinsipnya hak-hak buruh tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dilanggar. Jadi buruh mendapatkan haknya sesuai aturan. Yang ingin di PHK, misal 45 orang ini ya, tadi tercetus 45 orang, melalui lawyernya juga ada, lawyer buruh 45 orang. Nanti hak-haknya akan kita periksa. Dan bagi pekerja yang tetap masih bisa bekerja, dia tetap bekerja, dan ijazahnya semua harus dikembalikan, dan itu komitmen dari perusahaan. Nanti kita minta surat pernyataan dari perusahaan. Demikian ya kawan-kawan ya. Pak, terkait tadi kan dijelaskan oleh perusahaan kalau perusahaan itu agak kesulitan untuk mengajukan pinjaman begitu ke Himbara. Nah, tapi kan di sisi lain dari pemerintah itu, dari Kementerian Keuangan udah ngeluarin 400 triliun gitu melalui Himbara untuk bunga untuk pinjaman gitu. Nah, apakah ini nanti dari pihak pemerintah akan mengajukan ke sidang debottlenecking untuk mempercepat pinjaman itu untuk membayarkan ke gaji-gaji karyawan ya? Betul sekali. Jadi kan Pak Presiden Prabowo sudah mengeluarkan Perpres nomor, saya lupa nomornya, tentang Satgas PHK. Salah satu tugas Satgas PHK adalah selain mapping terhadap PHK, dia juga adalah mempertahankan agar perusahaan yang terancam atau berpotensi PHK, dia dibantu. Nah, kan saya udah contohin tadi Pak Krin, dia butuh 400 miliar. Saya udah ketemu Pak Doni Oskaria atas izin Bang Dasko dan Pak Mensesnek sebagai Satgas PHK, dan ini sedang dalam proses. Itu contoh. Nah, terhadap hal ini pun seperti yang ditanyakan, bisa akan kita lakukan. Intinya, kehadiran Satgas PHK adalah memberikan solusi, tidak hanya sekedar menghitung angka-angka PHK. Kalau bisa dicegah, seperti kasus saya datang ke PT Pengtai 1 bulan yang lalu di Bandung kan, yang tadinya mau PHK, nggak jadi PHK dengan hanya menggunakan regulasi, nggak perlu penyuntikan modal. Dalam kasus Pak Krin, 2.700 mau di PHK, kemungkinan kalaupun ada PHK ntar ditarik lagi dengan perusahaan berjalan, itu menggunakan intervensi kebijakan tadi modal. Mungkin yang dalam Sengasek kita akan lakukan itu. Betul. Ya. Masalah jasa, Pak. Kan masalah jasa ini kan nggak cuma di perusahaan ini juga, Pak. Ada beberapa perusahaan yang juga menangani jasa. Nah, dari pihak pemerintah sendiri apakah akan ya, saya akan coba turun ke bawah terus ya terhadap ijazah ini. Buktinya kan udah ada surat edaran menteri sebenarnya kan, seharusnya nggak ada lagi. Kalau kawan-kawan ingat Bang Noel Wamenaker pada waktu itu kan, akhirnya Menteri Menaker Pak Yasirli mengeluarkan surat edaran, tidak ada lagi ijazah. Ternyata masih kita jumpai juga. Saya akan berikhtiar, nanti akan kita dengan menggunakan strategi turba, intervensi kebijakan, dan jejaring. Saya akan menggunakan jejaring saya. Kebetulan saya juga Presiden Partai Buruh, ada di 493 kabupaten kota, ada di 38 provinsi. Saya bisa menggunakan jejaring itu, dan juga Presiden KSPI. Ya, kita akan lakukan pembicaraan. Ya. Mau menegaskan aja, kan kita tahu bahwa Danantara itu kan jadi artinya untuk semua BUMN ya. Tapi kan apakah penyertaan modal negara yang dimaksud Abang tadi, intervensi negara terhadap swasta macam Sengasek itu juga bisa dilakukan? Bentuknya adalah melalui Bank Himbara. Kan kita harus ikut aturan. Dan antara kan bukan peminjaman modal, dia kan investasi. Tadi kan yang ditanyakan, kalau untuk meminjamkan modal agar arus kasnya hidup lagi, PT Pak Krin dia ingin meminjam ke bank. Jaminan mana? Uang dia di LPS. Uang di LPS PT Pak Krin Mojokerto misal ada masih hampir 600-700 miliar. Dia butuh 400 miliar. Tapi untuk akses ke bank kan gara-gara perusahaannya tutup begitu, dia nggak bisa. Nah, maka kami ke Bank Himbara melalui Pak Doni Oskaria atas perintah Satgas PHK. Kami kan bagian dari Satgas PHK. Sama Sengasek juga, kan tadi ditanyakan peminjaman melalui Bank Himbara. Sebenarnya mereka lebih bukan pada peminjam, restrukturisasi. Supaya mereka lebih lega. Misal contoh, bisa pembayaran untuk tenor 5 tahun, bisa nggak 10 tahun. Nah, jadi
bukan ke Danantaranya. Danantara kan holding dari bank-bank himbara. Demikian. Oke ya? Solusi lain dong Pak, soal JHT Pak, itu gimana ya Pak? Ya, saya mendapat informasi Direktur Jenderal Pajak DJP itu sudah diminta oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita, untuk menganalisa seberapa besar dampak kalau JHT itu pajaknya 0%. Sikap saya jelas, meminta pajak JHT adalah 0%. Yang kedua, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diperlakukan juga penghapusan pajak progresif. Pajak progresif itu yang membuat kita membayar pajak berulang-ulang dan mahal. Yang ketiga, batas ambang yang 50 juta rupiah ke atas terkena pajak JHT, kita minta dinaikkan. Kalau saya 400 juta, hitungannya sederhana. 50 juta tahun 2009, itu 152 gram emas. Harga 152 gram emas tahun ini, itu 400 juta. Jadi wajar. Sehingga kalau nanti 400 juta, kemarin kami sudah ketemu dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, banyak yang nggak kena pajak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya akan berkomunikasi dan berkonsultasi lagi dengan Bapak Menteri Keuangan. Karena ini kan harus dirubah oleh Presiden. Karena ini peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009. Jadi memang membutuhkan waktu di peraturan pemerintahnya. Menteri Tenaga Kerja dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang sudah kami datangi semua mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh penasihat khusus Presiden. Demikian. Sudah diobrolkan dengan Presiden juga Pak? Belum, saya belum menghadap Presiden. Ya, kan Anda tahu lah masalah Jampitsus inilah. Ya, jadi lagi bintang. Targetnya ada Bang dari Abang sendiri untuk memperjuangkan jihad ini? Saya berharap minggu pertama Agustus sudah bisa selesai ya. Iya dong. Ulang tahun. Ada bantuin kita juga dong berarti. Ya minimal sebelum 17 Agustus. Iya. Revisi Permenaker nomor 07 tahun 2026 tentang pekerja alih daya sudah selesai. Dibahas di tim Menteri Tenaga Kerja. Saya sudah bertemu Menteri Tenaga Kerja, memberikan masukan. Apa yang kami sarankan dari kantor penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh kepada Menteri Tenaga Kerja, klop. Tinggal beliau menyampaikan, Menteri Tenaga Kerja, kita harus lapor ke Presiden. Karena ini kan janji Presiden waktu May Day. Jadi kami berharap kalau Presiden bersedia, ya, yang mengumumkan itu adalah Presiden. Kami berharap ada 4 jenis pekerjaan penunjang saja yang bisa di outsourcing, cleaning service, catering, security, driver. Yang lain udah nggak boleh. Dan untuk BUMN kita akan punya satu klausul tersendiri, di mana intinya akhirnya nanti tidak ada pekerja alih daya, karena nanti anak perusahaan yang akan mengelola itu. Lebih detailnya kita tunggu dulu laporan kita kepada Presiden, Menteri Tenaga Kerja dan kami. Ya, demikian ya. Moya nyerah. Udah datang ke kantor penasihat khusus Presiden, nyerah dalam arti positif ya. Ini bercanda. Mereka berkomitmen mengikuti arahan daripada kantor penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Kemarin baru ketemu. Hari ini saya sudah minta asisten saya memanggil korban. Ya, keluarga korban. Ya, keluarga korban Bang Husin dan Pak Suwargo ya. Dari Brebes, kalau Bang Husin ini Cimahi. Kita mau tanya, mereka maunya apa? Apakah ada akta perdamaian? Kalau akta perdamaian, saya meminta PT Moya membayar dengan selayak-layaknya. Kemarin kan dia hanya bantu uang santunan kemanusiaan hanya 100 juta. Saya nggak mau. Ya, jadi mereka insya Allah akan membuat akta perdamaian mudah-mudahan hari ini yang selayak-layaknya. Tentu atas kemauan daripada warga korban. Karena nyawa dengan harga berapapun nggak bisa dibayar. Tapi yang kita pikirkan yang hidup. Istrinya bisa berusaha, anaknya bisa sekolah. Yang kedua, sudah ketemu dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, di mana di situ sudah berkomitmen, diminta tidak diminta sedang diurus. Untuk Bang Husin udah diurus oleh Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. Jadi dia akan dapat sekitar 46 kali upah terakhir. Upah terakhirnya lumayan loh. Husin itu 9,6 jutaan kali 46 kali upah
ya, dan anaknya dia bisa kuliah sampai umur 21 tahun. Kira-kira total biaya 170 juta, lumayan. Ya, itu tugas kami, itu atas perintah Presiden untuk memberikan yang terbaik buat buruh. Presiden itu cinta benar sama buruh. Dan untuk Suwargo sedang ada pendekatan ke istrinya, karena istri pertama sempat kemudian berpisah ya, kemudian istri kedua kan, mungkin istri kedua agak khawatir bertemu kami. Hari ini juga kami panggil ke kantor PKP, penasihat khusus Presiden. Intinya kalau ketemu perdamaian, kita perdamaian. Tapi kalau tidak, jalur hukum jalan terus. LP-nya sendiri gimana? Sedang diproses oleh polisi. Jadi itu kan delik umum, nggak perlu pakai LP. Saya udah kontak Polres Jakarta Timur, sedang dalam proses, udah pemanggilan 8 saksi. Ya, karena di delik umum dia nggak perlu ada buka LP. Kan tadi saya bilang rencana ada LP, tapi ternyata nggak perlu. Polres Jakarta Timur sudah mengambil alih. Oke ya, kawan-kawan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Karyawan, wawancara nggak karyawan? Di sini aja. Ya, situasi di atas sejauh ini masih kondusif ya. Artinya bahwa dari pihak kami, dari pihak buruh menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari teman-teman. Dari pihak perusahaan juga menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, persoalan di internal mereka. Jadi untuk awal yang baik bagi kami buruh, pertemuan di atas awal yang baik. Karena di pertemuan berikutnya akan ada, makanya Pak Said Iqbal menengahi dalam hal ini agar tercipta satu kesepakatan bersama. Pak, tadi kan dijelaskan bahwa misalnya dari perusahaan itu merumahkan gitu, sedangkan ya, dari pihak karyawan mintanya untuk di PHK. Kira-kira kenapa dari karyawan itu mintanya di PHK, dan apakah akhirnya tadi dijelaskan dari perusahaan kenapa perusahaan tidak mau memberikan status PHK begitu ke karyawan? Oke. Kalau dari pihak perusahaan menyampaikan bahwa mereka berusaha mempertahankan klien kami, tidak melakukan PHK. Sebagai bagian dari kebijakan mereka, mereka merumahkan. Tapi kami punya pandangan yang berbeda terhadap menyikapi hal ini, bahwa kami menganggap bahwa dengan dirumahkannya klien kami, artinya bahwa ada upaya dari perusahaan untuk mengkotakkan klien kami.
terutama setelah menggunakan saya sebagai kuasa hukum ya, seperti itu. Artinya melepaskan tanggung jawab, mengkotakkan dia. Mungkin patut diduga hal itu akan dilakukan, mungkin gitu. Makanya kan dengan pertemuan ini kan, karena sebelumnya saya sudah mensomasi 2 kali, tidak ada tanggapan dari perusahaan. Dengan adanya ini kan artinya pintu dialog terbuka, seperti itu. Dan pasti saya tetap akan berupaya bagaimana hak teman-teman buruh itu untuk direalisasikan gitu loh. Selama dirumahkan itu mereka mendapatkan semacam upah atau apa? Mereka dijanjikan dibayar gaji 30%, tapi mereka menolak seperti itu karena apa yang sudah terjadi sebelumnya, ya mereka sudah mengalami lah apa ada beberapa kali ingkar janji lah, wan prestasi di dalam perjanjian dengan klien kami ya, seperti itu. Senin, betul. Deadline paling lama hari Senin untuk diselesaikan, diminta atau tanpa diminta. Mereka dirumahkannya sejak kapan, Pak? Dirumahkannya mungkin Mbak Mary Dari tanggal 2 Juli semenjak somasi dari lawyer kami itu udah mulai dirumahkan. Tadi kan pas sedang dialog tuh kalau misalnya didengar itu tadi dari pihak perusahaan mengatakan ya kalau misalnya mau ijazah diminta aja gitu. Nah dari pihak karyawan sendiri sebelumnya udah berapa kali sih minta ijazahnya itu ke perusahaan? Kalau untuk minta ijazah sebelumnya memang karena karyawan kami orang yang loyal dan komit memang tidak mempermasalahkan hal itu. Cuman semenjak perusahaan ingkar janji atau wan prestasi terhadap mereka, ya mereka sudah mulai mempermasalahkan hal itu seperti itu. Jadi sebenarnya sih dari awal karyawan kami itu tunduk sama perusahaan, ikut sama perusahaan, loyal sama perusahaan. Cuman ketika mereka merasa hak mereka tidak diselesaikan, ya mungkin mereka berontak lah seperti itu. Berarti kronologinya itu dari dilakukan dirumahkan dulu baru dari karyawan meminta ijazah untuk melanjutkan ya, hidup gitu ya? Betul. Tadi kan dibilang kalau 30% itu upah selama dirumahkan, itu mereka sudah terima apa gimana? Belum. Oh, belum terima sama sekali. Belum. Dan itu juga dicicil 30% ya. Kalau sengaruh dari yang disampaikan Pak Iqbal tadi, men-spill bahwa kondisi keuangan yang membuat persoalan sekasek ini berimbas kepada karyawan. Kalau berdasarkan keterangan dari pimpinan perusahaan dan juga lawyer perusahaan seperti itu. Jadi ada permasalahan di keuangan perusahaan, artinya mereka berusaha merestrukturisasi supaya mungkin mereka ada margin, mungkin ada yang turun pemasukannya, dan alasan dari mereka itu gitu loh, tidak dapat kemudahan dari bank segala macam ya. Ya kami sih ya artinya gini, bahwa dalam posisi ini ya kami juga tidak serta-merta kami ngotot harus dibayarkan segini. Kami juga kan kami pengen tahu perusahaan seperti apa, apakah memang keuangannya bermasalah seperti apa, tapi dan harus dibuktikan gitu loh, bukan cuman kalau bahasa Pak Prabowo tuh omon-omon, kalau cuma omon-omon gitu loh. Jadi dibuktikan, jadi oh ternyata betul, kalau memang betul langkahnya seperti apa penyelesaiannya, kami bisa terima gitu loh, cuman harus yang real seperti itu. Tapi artinya judul dari manajemen sendiri sudah akan mengatakan bahwa akan mengkirimkan audit keuangannya atau gimana? Kalau tadi masih sebatas penyelesaian masalah ijazah, dan kedua masih ada mungkin dialog-dialog dengan saya ya secara internal terkait penyelesaian hak teman-teman seperti itu. Tapi ya alhamdulillahnya dengan Pak Said tadi hadir sidak untuk menyelesaikan masalah ini, ya pintu dialognya terbuka lah. Yang penting buat saya adalah hak teman-teman itu bisa diselesaikan, itu aja. Bagaimanapun nanti negosiasinya ya biarkan ini berjalan. Seperti itu. Yang ditentukan ijazah itu tidak dikembalikan kepada pekerja, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pekerja atau lawyer? Oh iya, artinya kan kalau penahanan ijazah jelas satu pidana ya. Artinya kita akan melakukan hak hukum kami kalau memang tidak diselesaikan, tentu dengan advice dari Pak Said Iqbal sebagai perwakilan dari negara ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada namanya nggak Bang? Arya Wicaksana. Arya Wicaksana.